Halo guys, balik lagi bareng gue Brand Solid. Gimana nih dengan setup barunya? Ada tambahan sedikit sih, sebagai pemanis aja, yaitu lighting di bawah sini, di belakang. Oh, by the way, gue juga baru aja bikin solid reviewnya tentang lighting yang di belakang ini. Jadi kalian bisa nonton, nanti gue bakal taruh linknya di atas sini. Tinggal klik aja, kalian udah bisa nonton tentang reviewnya. Pastiin kalian nonton guys, karena reviewnya seru banget. Banyak banget fitur-fitur menarik dari lighting ini yang bisa meningkatkan kreativitas kita sebagai penggunanya. Dan I think lighting ini memang seru banget sih, banyak banget fitur-fitur yang bisa diulik dari lighting ini. Walaupun kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. By the way, buat kalian yang penasaran lightingnya kayak gimana, taruh di sini. Gue duduk di sini, lightingnya di sini. Semoga baterainya bakal awet sampai akhir syuting ya, soalnya takutnya nanti tengah-tengah mati karena katanya sih cuma bisa 2 jam dan rata-rata gue syuting itu 3 jaman. Jadi ya semoga awet sampai akhir. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang apa sih? Well, gue yakin kalian udah lihat dari judulnya juga pasti. Tapi gak apa, sebagai kata-kata pembuka aja. Jadi di video kali ini kita bakal ngomongin tentang tips gimana caranya syuting video tetap stabil tanpa pakai gimbal atau stabilizer. Sebenarnya banyak banget sih tips buat dapetin footage dengan stabil tanpa pakai stabilizer. Tapi yang mau gue share kali ini adalah tips-tips yang biasa gue lakuin supaya dapetin footage yang stabil. Tanpa perlu berat-berat bawa gimbal atau ribet-ribet setting alatnya lagi, tapi semuanya udah ada di kamera kalian. Dan gue cukup yakin kalian juga pasti punya semua toolsnya. Oke, so tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja dari yang pertama. Jujur gue sendiri juga rada bingung sih kenapa disebutnya ninja walk. Mungkin jalannya kayak ninja, padahal ya gue juga gak pernah lihat si ninja jalannya kayak gimana. Apakah ninja itu emang ada? Ya, apapun itu, tapi yang penting fokus dari tips yang pertama ini adalah bagaimana cara kita jalan waktu lagi shoot. Jadi, sadar atau enggak, ketika kita jalan semakin banyak telapak kaki kita yang nyentuh tanah, itu bikin getaran tubuh kita juga semakin lebih shaky. Makanya Ninja Walk ini jalannya lebih hati-hati, lebih meminimalisir telapak kaki kita nyentuh ke tanah. Walaupun kameranya ada IBIS atau misalkan lensanya ada stabilizer sendiri, tetap aja kita harus memperhatikan cara jalan kita, cara kita melangkah. Soalnya kalau misalnya jalan biasa aja, kayak kita biasa aja gitu jalannya ya, itu pasti tetap akan jauh lebih shaky footage-nya dibandingkan kalau kita secara lebih hati-hati pakai cara ninja walk ini. Makanya penting banget buat belajar cara jalan ninja walk kayak gini, karena itu meminimalisir telapak kaki kita nyentuh ke tanah, bukan berarti melayang ya, tapi minimalisir telapak kaki kita semuanya secara full nyentuh ke tanah dengan cara mungkin lebih ke arah kayak jinjit sih, jinjit sambil jalan gitu. Dan dari pengalaman gue sendiri, trik simple ini bener-bener ngaruh banget sama hasil footage-nya, bener-bener jauh lebih stabil dibandingkan kayak jalan biasa aja. Tips selanjutnya ini merupakan salah satu tips yang paling sering gue pakai juga supaya bisa dapetin footage yang stabil tanpa perlu pakai gimbal. Jadi gerakin badan sendiri itu artinya kita menggerakkan badan kita. Kita nggak mesti jalan terus gitu, nggak mesti sambil jalan karena jalan pasti tetap lebih shaky dibandingkan kita kayak still tapi geraknya sedikit-sedikit badannya yang gerak. Jadi badan kita tuh berfungsi sebagai kurang lebih kayak stabilizernya gitu sebutannya. Nah memang nggak bisa diterapin di segala macam shoot sih, nggak bisa diterapin di segala macam situasi. Tapi biasanya kalau yang sifatnya zoom in atau zoom out itu bisa dipakai dengan trik gerakin badan ini. Nah caranya gimana? Jadi kalian tinggal ambil step yang agak lebar, itu sebagai ancang-ancang atau kayak kuda-kuda kali ya sebutannya. Buat kita gerakin badan kita, jadi kaki itu cuma sebagai penyangganya aja. Badan kita jadi kayak axis atau stabilizernya. Kalau kalian mau ambil footage-nya kayak zoom in gitu ke arah subjek atau objek yang mau kalian ambil, kalian tinggal gerakin badan kalian pelan-pelan dengan menggunakan kaki kalian sebagai penyangganya, bantu dorong badan kalian juga ke arah objek atau subjeknya. Sama juga kalau misalnya mau zoom out, kalian tinggal mundur pelan-pelan, pakai kaki kalian juga digerakin, jadi footage-nya pasti akan stabil. Gimana? Gampang banget kan guys? Oke, kita langsung aja next ke tips selanjutnya. Waktu kalian beli kamera, pasti kalian bakal dapat yang namanya strap kameranya dong. Nah, di tips kali ini kita bakal memanfaatkan strap kamera itu bukan sekedar cuma digantung, tapi juga bisa dipakai buat stabilin footage video kalian. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar soal tips ini di media sosial atau misalkan YouTube channel lainnya. Tapi memang beneran bermanfaat banget guys tips ini. Jadi kalian tinggal manfaatkan kamera strap kalian dengan cara di stretch atau di
dikencengin. Jadi misalkan pakai dikalungin kayak gini, terus kalian tarik sampai agak kencang gitu ya, sampai mentok mungkin. Jadi kalau misalnya kalian jalannya sambil pakai cara ninja walk yang tadi udah kita bahas, terus juga sambil kamera strapnya dikencengin, dan itu pasti bakal bikin footage kalian jauh lebih stabil. Tujuan dari kalian syuting dengan frame rate tinggi atau FPS tinggi itu adalah supaya kalian bisa menstabilkan videonya ketika kalian bawa ke software editing, dan nanti kalian bikin videonya ke dalam bentuk slow motion. Mungkin efek ini baru kelihatan bedanya ketika kalian bawa ke software editing kali ya. Kalau kalian cuma lihat dari LCD kameranya mungkin masih tetap aja shaky, tapi ketika kalian bawa ke software editing dan kalian ubah ke bentuk slow motion, baru kalian bisa lihat perbedaannya lebih signifikan. Nah, mungkin kalian bertanya, kalau misalnya kamera gua nggak bisa shoot di slow motion gimana? Nggak ada 60 fps atau 120 fps, cuma ada 24 frame per second. Jawabannya adalah nggak apa-apa. Kalian bisa pakai tips-tips yang sebelumnya, dan itu juga pasti bakal mengubah footage kalian lebih stabil. Nah, dari pengalaman gua, cara kalian jalan, cara kalian melangkah itu sangat menentukan buat dapetin footage yang stabil. Jadi mau tangannya sestabil apapun, kalau jalannya salah, jalannya kayak biasa aja, nggak jalan dengan lebih hati-hati, lebih pelan, kalian pasti juga bakal dapetin footage yang shaky. Jadi make sure kalian perhatiin cara jalan kalian, karena itu yang paling menentukan sih. Nah, memang nggak di semua situasi kalian bisa ngambil video dengan stabil tanpa pakai gimbal. Jadi sestabil apapun tangan kita, namanya juga tangan kita sendiri, pasti bisa ada namanya shaky. Contoh simpelnya, mungkin kalian kalau lagi mau shoot video sambil lari, kalian pasti nggak bakal bisa tanpa gimbal, karena sestabil apapun pasti ujung-ujungnya footage-nya bakal shaky. Tapi kalau dengan bantuan gimbal, bunyinya apa tuh? Tapi dengan bantuan gimbal, kalian pasti bakal dapetin footage-nya sambil lari pun dengan lebih stabil. Jadi saran gue buat kalian adalah sering-sering pakai kamera kalian, banyakin lagi belajar, banyakin latihan, supaya kalian bisa tahu caranya stabilin kamera kalian tanpa pakai gimbal gimana. Dan menurut gue juga semakin sering kalian pakai kamera kalian bakal lebih ngerti gimana cara ngakalin kamera kalian waktu lagi syuting video supaya lebih stabil. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa membantu kalian untuk dapetin footage video yang lebih stabil lagi tanpa perlu ribet-ribet pakai gimbal. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena itu sangat membuat gue lebih termotivasi lagi untuk bikin video yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat lagi buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.